Hai Sobat Indonesia, saat ini Explore ini ada di wilayah Blora. Blora dikenal dengan pohon jati dan juga ladang minyak dan gas. Potensi ladang minyak dan gas terbesar itu ada di Cepu. Pada tahun 2021, Cepu menyumbang 30% produksi migas untuk seluruh Indonesia. Dan di Blora ini banyak ditemui beberapa sumur-sumur tua yang salah satunya ada di belakang untuk saya ini. Nah, sumur tua ini merupakan peninggalan kolonial Belanda. Kita akan mengeksplorasi wilayah Blora. Potensi apa aja yang ada di Blora? Ikuti Explore ini. Ada salah satu kayu jati yang tertua dan itu berada di Blora. Usianya sekitar 450 tahun. Namanya Jati Denok. Blok Cepu punya kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Namun Blora tak cuma soal potensi hasil minyak dan gas. Bentangan hutan jati merupakan potensi di depan mata. Blora merupakan penyuplai kayu jati dengan skala raksasa di Pulau Jawa. Hampir sebagian besar wilayah Blora merupakan bentangan hutan jati. Luasnya mencapai 49,52% dari total luas Kabupaten Blora. Ya, jati adalah simbol Blora. Dari jati, masyarakat berdikari. Di sini potensi jati tak sekedar menjadi kerajinan, namun juga menjadi harapan. Masyarakat memanfaatkan akar jati menjadi kerajinan seni bercita rasa tinggi. Kerajinan jati menjadi kreasi berkelas ekspor. Menggarap akar jati jadi kreasi bernilai ekonomi adalah kejelian menangkap peluang. Potensi ini tergarap dengan baik dan menjadi asa berkelanjutan bagi masyarakat. Melanjutkan eksplorasi Blora kali ini, Explore ini berkunjung ke Kampung Samin. Kampung Samin adalah gambaran bagaimana budaya dan tradisi terus dirawat hingga tetap lestari. Kampung yang bersih dan asri ini merupakan tempat komunitas adat bernama Sedulur Sikep. Di Kampung Samin, kami diterima langsung oleh keramahan Mbah Pram, seorang pemuka adat di kawasan setempat. Kita kasih ikat, karena tamunya cewek, Ya. tidak kita ikatkan tapi kita sampirkan gitu ya. Oh boleh. Sampai ya? Ini monggo. Ya. Nah ini apa sambutan ya Pak ya? Sambutan, Oke. biar tamunya Senang. semua pihak bisa menerima. Itu Oh. ada di sini. Pak, ini kita sudah sampai di Pendopo nih. Ya. Pendopo Sedulur Sikep. Sedulur Sikep. Iya. Nah, Sedulur Sikep itu apa Pak? Dan namanya kan sudah menginternasional itu. Nama Sikep itu kan ajaran, Mbak. Oke. Ajaran Jawa kuno, Jawa yang lebih dulu, itu dibilang sikap. Arti sikap itu manusia hidup di dunia itu isinya harus jangkep. Nah, Sedulur Sikep itu nggak cuma yang ada di sini ya Pak? Oh banyak, Mbak. Sedulur sikap itu ada yang di Blora pun banyak, di Pati, di Kudus, di Bojonegoro. Cuma sampai saat ini kan masih banyak yang tertutup. Nggak mau terbuka. Arti tertutup dulu pada waktu 65 dibilang orang PKI. Itu. Karena nggak kayak dia dianggap PKI. Padahal Sedulur Sikep itu non politik. Bukan gerakan politik. Bukan. Nah, keunikannya dari desa ini kan sudah jadi desa wisata nih Pak. Betul. Itu apa Pak yang bisa? Nah, saya nggak bilang nggak ada unik, Pak. Nggak ada yang unik Nggak ada bagi unik. Bapak. Tapi orang lain mengunikkan. Mengunik. Nah, Iya. menurut pandangan orang-orang biasanya seperti apa itu? Pandangan orang-orang itu gini, di sini faktor kerukunannya kuat, faktor kejujurannya bagus, Iya. faktor kebaikannya hebat. Iya, sopan santun. Tadi saya lewat itu hampir setiap warga itu menyapa. Betul. Orang sini gitu. Inilah Blora, kawasan padat potensi yang terus bertumbuh dengan memelihara tradisi. Blora bukan hanya soal sumber daya energi, namun juga soal selera dan cita rasa.
Untuk lebih jauh memeras beragam potensi, Esplorini mengunjungi rumah dinas Bupati demi melihat langsung bagaimana ragam kuliner bisa jadi gaya unik dalam berdiplomasi. Assalamualaikum. Halo Mbak Rini, selamat datang di Blora bisa main ke Blora ya. Ya. Setelah sekian lama tertunda. Ya. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah baik. Ya. Dan senang sekali kami dijamu di pendopo rumah Bupati Blora. Ya, ini saatnya makan siang ini Mbak Rini, pas makan ya. siang. Ya, ini ada kuliner yang menarik nih katanya di Blora. Nah, ini nih apa ini Pak Arif? Nah, ini beberapa kuliner khas Blora. Kita boyong ke sini. Ini namanya lontong opor. Lontong opor. Lontong opor khas Blora ini. Oke. Ini. Oh iya. Keunikannya di mana ini? Nah, ini rasanya maknyus ini. Lontong opor menurut saya paling enak sedunia ini. Namanya lontong opor. Ini lokasinya ada di dekat Bandara Ngloram. Oke. Nah, ini. Ya. Jadi kalau ininya sih sama ya, lontongnya. Yang beda itu kuahnya mungkin ya. Nanti harus dicicipi. Kuahnya ini ada apa? Santan, ada cabenya utuh. Cabenya itu. Dan ini ayamnya ayam kampung ini. Ayam kampung. Ayam kampung. Ya. Rasanya gurih. Rasanya pokoknya maknyus. Jadi ini lontong disajikan nggak cuma pada saat Lebaran? Enggak, setiap hari. Setiap hari ada yang ini. Ini sate, ini ada sate ayam khas Blora. Khas Blora. Ini ada sate Bedanya sapi. Dengan sate ayam yang lain mungkin? Oh beda, ini di bumbunya. Bumbunya teksturnya lebih lembut ya. Ini apa? Oke, iya. Kacangnya ya, sambal kacang ya, tapi sama ya. Kemudian ini ada kuahnya, ini untuk ada yang suka kuah, ada yang enggak gitu. Berarti sate ayamnya itu ada bumbu kacang juga ada kuah? Ya, ada yang suka pakai kuah ini. Kuahnya kuah. Terus ini ada dari daerah Cepu juga, ini ikan cendil. Dan cendil ini cuma kayak ada di Cepu? Ya, di Bengawan Solo ini adanya. Bengawan Solo. Ini khasnya kayak semacam patin tapi tidak patin. Ada yang menu goreng, ada yang menu bakar. Nah, enggak, ini menu apa? Ya? Dikasih kuah. Oke. Nah, nanti bisa kita coba ya, nih. Coba. Nanti bisa kita coba. Yang goreng ini sama lalapan sambal apa ini? Sambelnya sambal terasi sama ada daun pepaya. Saya dengar kuliner di Blora ini, termasuk kalau saya lihat IG-nya Pak Bupati, wah itu kan ada kuliner-kuliner unik gitu ya. Yeah. Nah, itu menjadi salah satu keandalan Kabupaten Blora. Yeah. Benar begitu ya? Betul. Kita ini dari kuliner ini kita bisa berdiplomasi kuliner. Diplomasi kuliner. Jadi yeah. banyak tamu-tamu yang kita undang. Salah satunya adalah menikmati kuliner Blora. Biar mau kembali ke Blora lagi. Nah, potensi dari kuliner ini seperti apa Pak untuk Blora sendiri? Ini sangat membantu kami, khususnya dari sisi ekonomi, karena seperti ayamnya sehingga orang bisa berternak ayam, terus kemudian dari sisi diplomasi juga kita memperkenalkan Blora. Oh, Blora itu terkenal sate ayamnya, gitu kan? Jadi orang terimage kalau ke Blora juga harus kuliner gitu. Itu sesuatu yang melekat lah. Jadi berkunjung tidak hanya mungkin ada yang mau investasi, mau ada yang apa ya, itu salah satunya melengkapinya adalah dengan diplomasi kuliner ini. Dan itu efektif? Efektif sekali. Beberapa Pak Menteri Desa sudah nyoba semua ke warung. Waktu Pak Jokowi ke Blora? Iya, menikmati nih makan siangnya, kita sajikan ayam ini karena yang mempopulerkan ini Pak Pratik, Pak Mensesnek. Saya matur beliau, Pak, ini lontong opor kesukaan Pak Pratik Mensesnek. Oh iya, tak coba. Beliau habis 2 potong ini, dua sampel, saya ingat itu. Beberapa waktu lalu itu juga sempat viral ya Pak, yang Pak Jokowi kunjungan ke Blora itu ya. Kemudian masuk ke beberapa wilayah yang itu jalan rusak kalau nggak salah ya. Dan itu efektif kan Pak? Dan kita udah memberitahu kalau lokasinya desa, kondisinya habis hujan, jalannya jelek, beliau tetap lanjut. Dan itu ya sesuatu yang kita tidak tutup-tutupi ya, kenyataannya seperti itu ya. Ke depan kita ingin setelah ruas-ruas utama dibangun atas bantuan dari pusat, provinsi, kita berupaya untuk membangun jalan-jalan yang ada di dalam kawasan hutan.
Selain juga kita pengembangan sektor yang lain, berupaya nanti ke depan kita ingin fokus ke pertanian, peternakan, sektor pangan lah. Sektor pangan. Karena potensi mayoritas warga Blora ini kan di pertanian, peternakan. Ini mau kita dorong benar. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita juga ingin fokus untuk pengembangan pertanian yang berbasis organik. Iya. Karena kita ini Blora ini penghasil sapi terbesar di Jawa Tengah, hampir 270.000 ekor. Ya. Ini potensinya kan kita ingin polanya hulu ke hilir ya, mulai dari peternakannya nanti menghasilkan pupuk organik yang nanti bisa kita gunakan untuk biar kita tidak tergantung dengan pupuk kimia. Betul. Kita dorong untuk ke situ. Kembali ke alam, Ya. pro terhadap lingkungan. Iya. Go green juga. Go green ya. Nah, ngomong soal organik tadi Pak, kami tadi juga sempat mampir ke kampung desa wisata Samin di Sedulur Sikep ya. Di sana itu kami juga tadi disuguhi tuh beberapa produk-produk organiknya mereka dan nggak pakai kimia juga dan rasanya juga luar biasa. Nah, dari obrolan kami itu juga kayaknya potensi yang luar biasa ya di kampung, masih ada masyarakat yang masih memegang teguh ya, filosofi kemudian nilai-nilai ajaran Sedulur Sikep seperti itu. Ya. Jadi memang Desa Sambong Rejo, kemarin saya berkunjung ke sana dengan Pak Direktur dari Kemenparekraf, bahwa ini ditetapkan menjadi salah satu desa terbaik, 75 desa ya, desa wisata. Betul. Jadi di sana memang keunikannya khasnya adalah kampungnya bersih, rapi, tertata, itu desa adat yang nilai-nilai lokalnya masih dipertahankan. Mereka juga beternak, bertani, memelihara ikan, berkebun. Dari kearifan lokal itu ternyata mampu eksis dan mampu berkembang ya, termasuk budaya dan juga tradisi-tradisi masih tetap dilestarikan. Ya, jadi kita memacu sektor pariwisata, wisata alam ya, karena Blora ini terkenal tadi penghasil kayu jati tadi, potensi UKM juga. Mungkin nanti bisa berkunjung juga ke pusat-pusat UKM yang kerajinan jati. Batik ada ya Pak ya? Batik ada ya. Batik kita udah go internasional. Itu teman-teman Snap itu sudah sampai ke Amerika dan sebagainya. Dan juga kita ada lagi potensi kelor ya. Iya, kelor. Ada pusat kelor Moringa. Nanti bisa dikunjungi juga. Ini potensi-potensi lokal yang terus kita angkat untuk nantinya Blora semakin maju dan tumbuh berkembang. Diplomasi kuliner ala Bupati Blora kembali berlanjut. Eksplorasi kita kali ini menuju salah satu spot sarapan favorit di Blora yang tidak pernah sepi dari kunjungan warga. Pak, tadi saya perjalanan dari Blora Pendopo Bupati ke sini sekitar 35 kilo ya, dan melewati pemandangan yang luar biasa. Jalannya bagus? Jalannya mulus, tapi berkelok-kelok. Jadi kayak naik pelosotan, Pak. Iya, bahwa di Jawa masih ada hutan yang masih lestari ya? Lestari, kanan kiri tuh isinya hutan, dan memang sengaja datang ke sini mau ke pecel Mbak Mina. Ya, dan ini perlu diketahui ini kampungnya Yeni Inka. Oh, kalau tahu Yeni Inka di sini. Penyanyi yang lagi viral itu, ini kampungnya sini, Randu Blatung. Randu Blatung. Nah, ini kita sarapan pagi di pecel pawon. Pecel pawon Mbak Mina, yang masih viral. Masih beso ini ya. Oke, sini. Nah, ini di warung pecel Mbak Minah, Pak Arif. Pawon Mbak Minah. Pawon Mbak Minah, pakai kata pawon. Karena nongone dapur, Mbak. Nah, ini langsung, jadi bisa ngeliat langsung dan pasti pakai kayu bakar. Nah, ini Mbak Minah ini generasi kedua Pak Arif. Yuswane tadi 70 tahun. 70 lebih ya. Berarti ini kalau generasi kedua berarti sejak tahun berapa ini, Mbak? Ke tahun pinten ya? Berapa? 1963 loh. 63. 1963. Ya. Nah, kalau tadi saya makan di sini itu rasanya bukan kayak jadi konsumen pembeli, tapi koyok sedulure dhewe. Nggih, koyok nang omahe dhewe. Biasa. Ini suaya sarapan, Mbah. Kalau purun, Mbah, tapi nasinya gede mau, Mbah. Nah, ini Pak Arif juga langsung mau nyoba sarapan. Ini bagi yang suka pedas silakan nyoba, karena memang
rasanya itu beda sama kalau bumbu yang di pecel Solo ya. Jadi kalau di Solo itu kan cenderung manis. Nah kalau di sini pakai kuah kacang halus, tapi rasanya tuh pedes. Nah, Dan yang khas pakai daun jati. pakainya daun jati, kemudian ada daun pisang. Terus beda lagi nih kalau biasanya pakai peyek ya Pak. Tapi kalau di sini buat Tempe. cemilanya bisa pakai tempe, terus tempe gembus. Nah itu. Dan ini masih hangat loh. Itu pawonnya ada di belakang itu. Nah, Langsung ngambil dari pawon. langsung ambil dari pawon. Keunikan kuliner Blora bukan cuma di tempat ini saja. Esplorini berpindah dari pawon Mbah Minah menuju tempat kuliner favorit yang menjadi tempat nongkrong anak muda. Nah, Sobat Indonesia, saat ini saya sudah ada di kedai kopi santan yang tadi sudah disebutkan oleh Bupati Blora. Kedai kopi ini sangat unik. Keunikannya adalah dari racikan kopi dan dipadukan dengan santan. Banyak wisatawan ataupun pendatang dari luar Blora yang sangat penasaran dengan kedai kopi santan ini. Bagaimana proses pembuatan kopi santan, dan juga kita akan ngobrol langsung dengan pemilik kopi santan, Mas Rohim. Dan kita langsung masuk ke dalam, yuk ikuti kita. Ya saat ini saya sudah ada di kopi santan. Ya, Benar Mas, desa apa ini? Desa Jepang Rejo, Jepang Rejo, Kabupaten Blora. Kabupaten Blora, Nah, Kecamatan Blora. Kecamatan Blora. Nah ada Mas Rohim, pemilik kopi santan. Santan, Nah ini idenya dari mana Mas? Kok namanya kopi santan? Idenya ini dari Mbae dulu. Saya ini generasi ketiga. Generasi ketiga? Iya. Dari Mbae itu dulu dari masak sayur, sisanya kan ada santannya itu. Santannya dicoba dicampur ke kopi. Nah, dari situlah dikasih ke tetangga, ternyata enak, terus tetangga pada usul coba dijual. Buka warung. Itu tahun berapa itu Mbak itu berarti itu? Itu sekitar tahun 80-an. 80-an? 80-an. Ya. Nah pengunjungnya dari mana aja? Pengunjungnya malah rata-rata dari luar kota sekarang. Luar kota Iya. misalnya? Dari Surabaya, dari Malang, Semarang, banyak. Sampai Surabaya, Malang, Iya, Semarang, banyak. sampai ke sini? Banyak. Itu kenapa mereka bisa sampai tahu tuh gara-garanya dari mana itu? Komunitas rata-rata Oh, ya. komunitas. Harganya? Harganya Cuma 6.000. 6.000, Oh. murah. Oke. 100.000 bisa buat satu Iya. keluarga lah. Satu keluarga. Iya, iya. Kalau Mas sendiri, Mas Rohim sendiri ya? Iya. Itu pinginnya kopi santan seperti apa ke depannya? Pengennya ya go, Woi, go internasional. Ya. Go nasional. ya go Jawa Tengah dulu lah. Go Jawa Tengah. Iya. Tapi cukup sukses ya untuk mendongkrak pencinta kopi masuk ke Blora untuk Alhamdulillah. Bahkan ada yang dari Aceh nginep 1 minggu di sini hanya untuk ngopi, ada pernah. Kalau Bapak, menurut Bapak apa yang berbeda Blora sekarang dengan sebelumnya? Ya minimal dari sisi pembangunan infrastruktur masyarakat ya kita berikan apa ya persembahan untuk masyarakat infrastrukturnya yang lebih baik, dan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi ya terus kita pacu, kita dorong dengan potensi-potensi lokal yang kita miliki. Ya, dan masyarakatnya partisipatif ya Pak? Iya sangat, termasuk diaspora yang di luar Iya. Blora yang berhasil ya mereka Iya. kita ajak sesarengan membangun Blora ini. Jadi ada apa, tagline sesarengan bangun Iya. Blora melibatkan diaspora juga. Iya, semua yang peduli dengan Blora kita libatkan. Kalau bisa kita berbangsa dan bernegara saling menghargai, saling menghormati, dan saling toleransi. Tidak ada cemburu itu ras, suku, etnis, agama. Saya kira damai, Mbak. Ya. Berani. Kata itulah yang mewakili langkah Blora saat ini. Di tengah tantangan kemiskinan dan masalah infrastruktur, Blora berani berinovasi dan berkreasi melahirkan peluang baru. Keberanian ini pula yang tertanam dalam benak masyarakat Kampung Samin yang berani beda demi merawat tradisi. UMKM batik dan fashion Blora yang berani berkreasi membawa keunikan.
pengelola kuliner Blora yang berani konsisten menjaga selera dan cita rasa. Dan yang tak kalah penting adalah keberanian pemimpin Blora untuk tidak lelah berbenah, mau belajar, dan terus berinovasi. Keberanian membuka jalan bagi masa depan Blora yang kian mapan.